Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi non isotermal dari suatu reaktor batch. Jika sebelumnya kita sudah membahas operasi reaktor ya dengan suhu konstan atau isotermal ya, dimana sebelumnya kita sampaikan bahwa untuk reaksi pasti akan dihasilkan suatu panas ya atau panas generasi, sehingga untuk kondisi isotermal tidak mungkin kondisi dengan suhu konstan itu diperoleh karena tidak ada panas yang dihasilkan. Kasusnya pasti ada panas yang dihasilkan atau dikonsumsi oleh reaksi, di saat yang sama ada panas yang mengimbangi ya. Apakah itu untuk reaksi eksotermal ya, maka ada panas yang diambil, atau untuk reaksi yang endotermis itu ada panas yang disuplai untuk menjaga temperatur di reaktor itu konstan. Nah, untuk selanjutnya ya, yang lebih umum terjadi di reaktor adalah operasi non isotermal, di mana di dalam reaktor suhu dari di dalamnya itu berubah selama bersamaan dengan berjalannya reaksi. Nah, untuk operasi isotermal, non isotermal ada dua kategori ya. Yang pertama adalah kondisi adiabatis ya. Untuk adiabatis itu maksudnya adalah tidak ada panas yang disuplai atau diambil dari reaktor oleh lingkungan ya. Jadi di dalam neraca panasnya hanya ada dua, yaitu panas yang dihasilkan atau diambil oleh reaksi, sistem reaksi, dan juga panas yang diakumulasi yang menyebabkan perubahan suhu dari sistem reaktor tersebut ya. Nah, untuk yang kategori kedua adalah non adiabatik, di mana di sini selama proses tadi artinya semua komponen neraca energi itu terlibat ya di dalam reaksi. Artinya di situ ada panas yang diambil atau disuplai oleh lingkungan ya berupa transfer panas, kemudian panas yang dihasilkan atau dikonsumsi oleh sistem reaksi, dan juga panas yang diakumulasi yang menyebabkan suhu dari sistem reaktor itu berubah. Oke. Nah, untuk operasi adiabatik ya tadi karena tidak ada panas yang disuplai, maka semua panas yang dihasilkan oleh sistem reaksi itu, semua panas yang dihasilkan itu akan diambil atau diberikan kepada sistem reaktor ya. Artinya tadi kan kita bedakan ya, ada sistem reaksi, ada sistem reaktor ya. Sistem reaksi itu ya tadi terkait dengan eksotermis atau endotermis, terkait dengan panas reaksi ya. Nah, untuk kondisi adiabatik maka panas yang dihasilkan dari reaksi endotermis itu akan digunakan seluruhnya untuk merubah suhu di dalam reaktor tersebut. Nah, secara matematik kita tunjukkan dari persamaan yang ada di bawah ini. Ya, jadi untuk kita lihat bahwa untuk kasus eksotermis itu maka delta H negatif ya. Negatif berarti dari persamaan ini kita lihat di sini negatif, dan ini delta minus RA ini adalah positif, maka nilai di sini adalah positif, bisa dari 0. Nah, dampaknya untuk eksotermis maka terjadi kenaikan dari sistem reaktor. Sebaliknya untuk kondisi endotermis ya, di mana delta H reaksi itu positif ya, maka di sini kita lihat karena di sini positif, negatif, kemudian positif, dan di sini adalah positif, maka yang sebelah sini adalah negatif ya secara total ya. Di sini terjadi penurunan. Dampaknya untuk reaksi endotermis terjadi penurunan suhu dari sistem reaktor. Dan ini konsisten dengan konsep yang selama ini kita pelajari. Nah, kemudian untuk menentukan ya untuk kasus reaktor adiabatik, biasanya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana profil suhu itu berubah selama jalannya reaksi. Nah, seperti kita ketahui dari neraca massa tadi, maka laju reaksi itu akan berpengaruh terhadap perubahan suhu, apakah dia akan naik atau turun, ya kan?
Nah, di saat yang sama perubahan suhu ini ya itu akan mempengaruhi reaksi. Dari mana? Dari perubahan konstanta laju. Seperti kita ketahui, untuk persamaan Arrhenius ya, Arrhenius itu konstanta laju adalah fungsi dari suhu ya, fungsi dari suhu reaksi, yaitu faktor frekuensi dikalikan eksponen minus energi aktivasi per RT ya. Di sini ada faktor dari suhu. Nah, untuk kasus reaksi eksotermis ya, maka kenaikan laju reaksi akan memberikan ya, laju reaksi itu akan memberikan kenaikan suhu. Nah, suhu yang lebih tinggi dia akan meningkatkan konstanta laju yang di saat yang sama akan menaikkan laju reaksi. Dan seterusnya, makin tinggi laju reaksi, makin banyak panas yang dihasilkan, suhu makin tinggi dan seterusnya ya. Nah, jika reaksi ini sangat eksotermis ya, maka akan menyebabkan kenaikan suhu yang tidak terkendali, yang dampaknya bisa terjadi kebakaran atau ledakan ya. Nah, jadi untuk pembahasan tentang reaksi atau neraca energi non isotermal dalam perancangan reaktor ini, selain terkait tadi dengan untuk memaksimalkan produksi suatu zat ya atau suatu bahan, juga terkait dengan masalah safety atau keselamatan di pabrik. Jadi sangat penting untuk dipelajari. Nah, kemudian tadi untuk kasus adiabatis, maka kenaikan suhu dan kenaikan konversi itu berlangsung secara bersamaan. Ketika konversi itu naik, maka suhu pun akan berubah ya, tergantung dari reaksinya apakah eksotermis atau endotermis. Nah, karena ada hubungan implisit ini, karena terjadi perubahan secara bersamaan, maka bentuk persamaan di atas ini dapat diubah menjadi yang bawah. Jadi untuk setiap perubahan konversi, maka kita dapat menentukan berapa perubahan suhunya. Nah, jika kita integralkan, maka kita peroleh persamaan yang di bawah ya. Dari sini kita bisa menentukan bagaimana profil suhu reaktor selama berjalannya reaksi ya, suhu reaktor. Di mana di sini kenaikan suhu ditentukan pertama oleh panas reaksi, dan yang kedua adalah terkait dengan kapasitas panas. Kapasitas panas. Nah, jadi jika ada suatu reaksi yang panas reaksinya tinggi, tetapi di saat yang sama kapasitas panas dari komponen-komponen yang terlibat, baik itu produk maupun reaktan itu juga tinggi, maka kenaikan suhunya akan jadi tidak signifikan. Sebaliknya, jika panas reaksi ya sedang ya, mungkin ya medium, tetapi kapasitas panas dari komponen yang terlibat itu kecil, maka kenaikan suhu dari reaksi itu akan signifikan. Nah, untuk seperti kita ketahui dari mata kuliah termo ya, bahwa nilai-nilai panas reaksi, kemudian juga kapasitas panas itu sebenarnya fungsi dari suhu. Ya, tetapi untuk mempermudah, sebenarnya bisa saja kita masukkan ya untuk parameter ini sebagai fungsi suhu, tetapi dampaknya adalah membuat persamaan itu menjadi lebih rumit. Ya, sebenarnya bisa saja diselesaikan, tetapi persamaannya menjadi lebih panjang. Walaupun secara konsep sebenarnya sama saja. Nah, untuk memperkuat konsepnya, maka kita asumsikan dulu untuk panas reaksi, kapasitas panas itu nilainya konstan. Sehingga persamaan di atas, ya persamaan ini, untuk Cp, Nt, dan delta HRA itu bisa kita keluarkan ya dari integral. Sehingga kita memiliki persamaan yang lebih sederhana ya. Nah, dari perubahan suhu ini maka kita bisa menghitung waktu konversinya ya, waktu untuk reaksinya. Nah, perbedaan antara kasus yang isotermal dengan non isotermal ya, untuk kasus isotermal maka Ra ini hanya difungsi dari konversi saja. Nah, di sini untuk kasus non isotermal maka Ra itu adalah fungsi dari Xa dan fungsi dari suhu. Ya, di saat yang sama T ini suhu adalah fungsi dari Xa. Ya, jadi karena di situ ada fungsi yang implisit, maka
persamaan ini tidak bisa langsung diselesaikan ya, tidak bisa langsung diselesaikan. Diperlukan suatu metode penyelesaian yang lebih khusus ya untuk problem ini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk perancangan reaktor batch untuk kasus adiabatik. Nah, biasanya untuk penyelesaian reaktor ini ya, karena reaktor batch yang ditanyakan adalah suhu reaksi ya, waktu reaksi. Nah, yang diketahui adalah konversinya, target konversi dari reaktor itu berapa. Nah, maka langkah yang dilakukan adalah pertama, menggunakan persamaan profil suhu tadi, maka kita tentukan suhu sebagai fungsi dari konversi ya. Kemudian dari suhu ini digunakan untuk menghitung konstanta laju menggunakan persamaan Arrhenius ya. Ya, di sini K adalah fungsi T. Kemudian kita bisa menghitung RA sebagai fungsi dari T dan XA ya, karena tadi RA ada fungsi T, kemudian juga ada fungsi XA. Nah, kemudian selanjutnya karena di dalam persamaan untuk menentukan waktu itu ada untuk volume dari reaksi ya, karena di sini adiabatik, maka kemungkinan besar volume dari reaksi itu akan berubah ya, akan mengalami perubahan, kecuali untuk kasus jika di state dalam soal itu volumenya tetap. Tetapi jika volumenya berubah, maka kita perlu menentukan volume itu sebagai fungsi dari volume awal, fungsi dari suhu, fungsi dari konversi ya. Nah, selanjutnya dari sini kita sudah mengetahui K, sudah mengetahui V untuk tiap suhu, maka digunakan untuk menghitung nilai T. Nah, secara prakteknya ya, secara praktek perhitungan ini bisa kita lakukan dengan membuat tabel ya. Kita buat tabel ya, yang pertama adalah XA mulai dari 0 sampai ke nanti targetnya berapa. Kemudian tadi XA digunakan untuk menghitung T ya, dimana T tadi adalah T0 ya, T0 plus delta HR NA0 per T CP ya. CP ini adalah CP rata-rata ya. Kemudian nah, jika diasumsikan konstan ya, itu akan lebih mudah. Kemudian di sini adalah XA ya, min XA0 ya. Dengan persamaan ini kita dapat menghitung berapa suhu di tiap konversi ya. Di sini T0, dan ini adalah T pada XA ya. Nah, selanjutnya dari tiap suhu ini kita menghitung konstanta lajunya menggunakan Arrhenius. A dikalikan eksponen minus E per RT. Ya, di sini kita hitung untuk masing-masing suhu. Oke, selanjutnya ya, dari konstanta laju kita menghitung minus RA. Minus RA kan tadi A ya, dikalikan tergantung ordernya, mungkin CA atau CA kuadrat ya, tergantung ordernya, dimana K itu adalah fungsi dari suhu, CA itu adalah fungsi dari konversi ya. K fungsi suhu, CA fungsi konversi. CA ini sebagai fungsi konversi dari stoikiometri ya. Misalkan CA adalah NA per V ya, dimana NA adalah NA0 min XA. Nah, V ini tadi dari persamaan keadaan ya, akan volume awal ya ditambah
dikalikan 1 plus ya, ini kali XA, kemudian dikalikan T per T0 ya, karena suhunya berubah, dan kalau tergantung tekanannya berubah atau tidak, T0 per T ya. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka kita bisa menghitung minus RA ya, minus RA sebagai fungsi dari T dan fungsi dari XA. Kita hitung. Nah, kemudian dari persamaan T sama dengan NA0 dikalikan integral X0 sampai XA dikalikan DXA plus minus RA kali V ya. Maka dari tabel di atas kita bisa buat plot ya antara XA di sini adalah NA0 ya per minus RA kali V. Ya, tadi di sini dari RA dan dari V ya, volumenya tadi kita hitung NA0 per minus RA kali V. Dari sini maka nanti kita akan memperoleh ya, akan plotnya seperti ini. Maka waktu reaksi adalah integral dari atau luas area dari ini ya. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa diselesaikan secara kalau analitik biasanya agak rumit ya. Ini bisa diselesaikan secara numerik atau secara grafis juga bisa dengan menghitung memperkirakan luas area di bawah grafik ini. Oke, itu adalah algoritma untuk perhitungan waktu reaksi pada kondisi adiabatis ya, pada kondisi. Nah, untuk contoh 12.5 ini silakan untuk kita jadikan PR ya. PR, jadi tadi PR-nya ada 2, ini yang tadi kasus densitas tetap isotermal dan kasus yang adiabatis ya. Oke, di sini kita lihat diketahui suhu awal 300 Kelvin, volume awal 0,5 meter kubik, tekanan total adalah konstan ya. Nah, tekanan total konstan berarti berdasarkan persamaan garis ideal P0 V0 per MT0 ya dikalikan T0 itu sama dengan PV per MT kali T ya. R-nya kita coret. Di sini tekanan total konstan sehingga ini bisa kita coret. Kemudian volume, kemudian suhu dan P0 itu akan berubah. Nah, itu nanti akan mempengaruhi persamaan untuk ini, untuk V0-nya ya. V0 itu sama dengan V sama dengan V0 ya dikalikan NT per NT0 NT per NT0 NT per NT0, kemudian di sini V sama dengan T ya, T per T0. Nah, jadi nanti persamaan untuk menentukan formnya jadi seperti ini. Tinggal NT-nya dicari berdasarkan stoikiometrinya. Kemudian di sini nilai CP untuk masing-masing ya A, R, dan S adalah seperti ini. 18,6, 104,7 dan 80,9. Nah, di sini tidak ada keterangan bahwa CP dari
CP dari masing-masing komponen itu tetap ya, tetapi ya seperti kita ketahui sebelumnya bahwa CP itu sama dengan ya sigma dari XP dikalikan CP, sehingga nanti CP ini fungsi dari konversinya ya. Nanti kalian hitung bagaimana persamaan CP terhadap konversi ya, dimana di sini fraksi mol ini fungsi dari XA, fraksi mol masing-masing. Nah, nanti kalian bisa peroleh nilai CP sebagai fungsi dari XA ya. Kemudian di sini yang diketahui lagi adalah entalpi reaksi ya, di sini konstan dan reaksi periode 1 terhadap A. Nah, di sini kita dapat persamaan Arrhenius-nya, sehingga kita bisa menggunakan untuk menghitung konstanta laju untuk tiap suhu. Oke, nah di sini adiabatis karena Q sama dengan 0 dan target konversi adalah 0,99. Nah, menggunakan cara yang tadi ya, pertama kita susun tabel, kemudian kita buat untuk XA ya, XA kemudian T ya. Nah, untuk T mungkin agak berbeda karena ini CP sebagai fungsi dari XA ya. Kemudian dari T kita gunakan untuk menghitung konstanta laju, kemudian kita hitung juga volume ya. Volume sebagai fungsi dari XA dan T, kemudian baru kita gunakan untuk menghitung minus RA. Ya, dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan hasil tadi. Oke, untuk ini silakan untuk kalian jadikan latihan ya, latihan. Jadi PR-nya hanya satu yang tadi saja. Ini untuk latihan. Oke, demikian untuk aspek perancangan reaktor dengan kondisi adiabatis ya. Dan tadi kita lihat bahwa untuk alur perhitungannya agak berbeda dengan kondisi isotermal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.